Halo, saya Farhana Rizky. Saya akan menjelaskan tentang alat-alat potong mesin bubut. Mesin bubut atau turning machine adalah suatu jenis mesin berkakas yang dalam proses kerjanya bergerak memutar benda kerja dan menggunakan mata potong pahat atau tools sebagai alat untuk menyayat benda kerja tersebut. Alat potong yang dipakai untuk membentuk benda kerja akan disayatkan pada benda kerja yang berputar. Berikut adalah contoh dari mata potong pahat. Pahat bubut merupakan alat potong utama yang biasa dipasang dalam mesin bubut, dipasang pada tool post mesin bubut dan digunakan untuk menyayat permukaan benda kerja baik bagian dalam maupun bagian luar. Selanjutnya ada macam-macam pahat bubut. Yang pertama ada pahat bubut muka atau pahat bubut rata. Pahat bubut rata dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pahat bubut rata kanan dan pahat bubut rata kiri. Selanjutnya pahat bubut sisi. Pahat bubut ini digunakan untuk membubut permukaan ujung benda kerja hingga rata, baik benda kerja yang ditahan oleh senter atau tidak. Selanjutnya pahat bubut potong. Pahat bubut potong digunakan untuk memotong benda kerja. Selanjutnya ada pahat bubut ulir. Pahat ulir merupakan pahat yang digunakan untuk membuat ulir baik di dalam skala besar maupun kecil. Selanjutnya ada pahat alur. Pahat alur merupakan jenis pahat bubut yang digunakan untuk membuat celah alur pada benda kerja sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada pahat chamfer. Pahat chamfer merupakan pahat yang digunakan untuk proses chamfer atau menumpulkan setiap bagian ujung benda kerja yang tajam. Selanjutnya ada pahat bubut rata dalam. Pahat bubut rata dalam digunakan untuk membubut lubang atau bagian dalam benda kerja. Selanjutnya ada pahat alur dalam. Pahat alur dalam digunakan khusus untuk membuat alur pada lubang suatu benda kerja. Selanjutnya ada pahat ulir dalam. Pahat ulir dalam digunakan khusus untuk membuat ulir dalam pada lubang suatu benda kerja. Bore center. Bore center merupakan alat potong yang berfungsi untuk membuat lubang senter pada ujung permukaan benda kerja. Jenis-jenis bore center ada 3 macam, yaitu bore center tipe standar, bore center tipe bell, dan bore center tipe safety. Berikut adalah contoh dari bore center secara fisik. Berikut adalah gambar dari bore center tipe standar dan bore center tipe bell, juga bore center tipe safety. Selanjutnya ada mata bor. Mata bor merupakan alat potong yang berfungsi untuk membuat atau memperbesar diameter lubang pada benda kerja. Besarnya diameter lubang ditentukan berdasarkan besar diameter mata bor yang digunakan. Jenis mata bor berdasarkan bentuk tangkai. Yang pertama ada mata bor tangkai lurus, dan yang kedua ada mata bor tangkai tirus. Selanjutnya ada countersink. Countersink merupakan alat potong pada mesin bubut yang digunakan untuk menjamper diameter ujung lubang pada benda kerja. Tujuan dari dijamper adalah agar tidak tajam dan memudahkan baut atau poros masuk ke dalam lubang. Jenis countersink berdasarkan tangkai. Yang pertama countersink tangkai lurus, dan yang kedua ada countersink tangkai tirus.
Selanjutnya ada counterbore. Counterbore merupakan alat potong yang digunakan untuk membuat lubang bertingkat. Sebelum menggunakan counterbore, operator harus membuat lubang utama terlebih dahulu. Hasil dari lubang bertingkat tersebut umumnya berfungsi sebagai dudukan kepala baut L. Rimmer. Rimmer mesin merupakan alat potong yang berfungsi untuk menghaluskan dan memperbesar lubang dengan toleransi dan sesuaian tertentu. Sama seperti counterbore, sebelumnya menggunakan alat ini harus membuat lubang terlebih dahulu. Diameter lubang yang dibuat harus lebih kecil daripada diameter rimmernya. Tujuannya agar hasil pengerjaan maksimal dan beban yang diterima rimmer lebih ringan. Kartel merupakan alat potong yang digunakan untuk membuat garis-garis atau gigi-gigi melingkar pada permukaan benda kerja. Tujuan perkantelan bagian luar benda kerja yaitu agar permukaan benda kerja tidak licin saat dipegang dengan tangan. Contohnya pada handle pemutar dan tangkai penarik, sedangkan untuk perkantelan bagian dalam bertujuan untuk memperkecil lubang yang sudah longgar karena aus. Bahan atau material. Yang pertama ada baja karbon, baja kecepatan tinggi, paduan cor non-ferro, karbida, keramik, kubik boron nitrit atau CBN, dan yang terakhir ada intan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua.